Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama Kepala Monumen Pancasila Sakti kami mengucapkan selamat datang kepada adik-adik dari Mandarul Huda Garut di Monumen Pancasila Sakti. Ya, perkenalkan Pancasila menjadi paham komunis. Dan memang pada waktu itu ya ada angin segar juga. Pada pemerintahan Soekarno, era Soekarno, Pak Karno pada waktu itu ingin menetapkan suatu ideologi, yaitu penggabungan antara tiga unsur, ada nasionalis, agamis, dan komunis. Ini menjadi angin segar di NID untuk mewujudkan ambisinya. Nah, pada bulan Juli 1965, kondisi Pak Karno pada waktu itu sedang kritis adik-adik, ya. Nah, di situ PKI takut pemerintah Indonesia jatuh ke pihak lain. Makanya PKI mulai melakukan manuver-manuver, ya, mengadakan suatu gerakan revolusi. Dimulai pada bulan Juli, PKI mulai mengadakan latihan militer di area ini, adik-adik, yang kurang lebih diikuti 3.700 sukarelawan dari pemuda-pemuda PKI dididik di sini latihan militer selama 3 bulan. Nah, kemudian mulai bulan Agustus PKI mulai melakukan rapat-rapat dalam mewujudkan aksinya itu, ya, kurang lebih ada 16 kali rapat, dan yang terakhir yaitu tanggal 29 September di kediaman Sam Kamaru Yaman. Nah, di situ telah ditetapkan dengan memberikan nama gerakan 30 September. Jadi 30 September itu nama gerakan, bukan peristiwa, ya. Nah, menentukan hari H jam J tanggal 1 Oktober pukul 00 dini hari dengan sasaran apa? Menculik 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Nah, sekarang kakak mau tanya, mengapa perwira Angkatan Darat menjadi sasaran utama PKI? Mungkin ada yang tahu? Ya, silakan. Betul, salah satunya itu. Jadi gini, adik-adik, TNI Angkatan Darat pada waktu itu menguasai 50% ya dalam pemerintahan Indonesia. Jadi dalam pemerintahan itu TNI Angkatan Darat mendominasi, berperan utama. Dan TNI Angkatan Darat salah satunya yang selalu melawan terhadap program-program Partai Komunis Indonesia pada waktu itu. Di antaranya pada waktu itu PKI ingin membentuk angkatan kelima. Angkatan kelima, ada yang tahu siapa itu? Yaitu tani buruh yang dipersenjatai. Jadi pada dasarnya seluruh warga Indonesia bisa memegang senjata. Itu yang dikhawatirkan TNI Angkatan Darat. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah, ya, di antara saudara. Makanya TNI Angkatan Darat menolak secara keras, ya. Itu diantaranya. Nah, di antara 7 perwira tinggi Angkatan Darat siapa aja? Mungkin yang adik-adik tahu yang menjadi TNI PKI 1 Jenderal Abdul Haris Nasution, betul. Yang kedua Letnan Jenderal Ahmad Yani, betul. Kemudian ada Mayor Jenderal siapa? MT Haryono, kemudian ada Mayor Jenderal Suprapto, kemudian ada Mayor Jenderal S. Parman, ada Brigadir Jenderal Sutoyo, dan Brigadir Jenderal DI Panjaitan. Di antara ke-7 perwira tinggi Angkatan Darat ini ada satu yang selamat. Ayo, ada yang tahu nggak? Siapa? Abdul Haris Nasution, betul. Itu dapat selamat gimana? Dengan melompat pagar pada waktu itu, pada saat diculik dari kamarnya melompat pagar ke sebelah tetangga, kedutaan Iran pada waktu itu. Namun ada ajudannya yang ikut diculik dan ditangkap. Ada yang tahu? Ayo. Siapa nama ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution? Iya, betul, Letnan 1 Per Andreas Tendean. Ini merupakan perwira pertama satu-satunya yang ikut ditangkap. Letnan 1 Per Andreas Tendean. Ada satu lagi anaknya yang masih berusia 5 tahun. Ada yang tahu? Ayo, siapa? Adik Irma Suryani Nasution, betul. Berarti masih pada ingat semua ini, ya, pelajaran di sekolah. Betul. Adik Irma Suryani Nasution tertembak di perutnya, sempat dirawat 6 hari di rumah sakit Gatot dan meninggal tanggal 6 Oktober. Nah, jadi adik-adik, tanggal 1 Oktober, ya, jam 00, semua pasukan PKI di lokasi ini mulai disiapkan, ya, mulai di briefing, ya, target-target yang mau diculik. Tepat pukul 2.30, pasukan PKI mulai berangkat, ya. Siapa itu? Ada pasukan Pasopati. Ini bertugas untuk menculik dan membawa ke-7 perwira Angkatan Darat dari kediaman ke Lubang Buaya.
berangkat menuju kediaman dengan target waktu ya. Nah, pada saat melakukan penculikan ini ada 3 perwira yang ditembak meninggal di kediamannya. Jadi pada saat di bawah itu dalam kondisi meninggal. Di antaranya ada Jenderal Ahmad Yani, ada MT Haryono dan DI Panjaitan. Tapi tetap dibawa ke Lubang Buaya. Nah, ditempatkan di dapur belakang itu pada waktu itu. Kemudian ada 4 perwira yang diculik dalam keadaan meninggal dengan matanya ditutup menggunakan kain merah, tangannya diikat dengan kendaraan dan dibawa ke Lubang Buaya tempatkan dalam satu rumah dan disebut dengan rumah penyiksaan. Nah, di situ keempat perwira ini disiksa secara kejam, secara keji ya. Kemudian setelah disiksa dalam kondisi tidak berdaya diseret ke sumur tua yang disebut dengan sumur maut ya, tidak jauh kan letaknya, diseret. Nah, tapi terlebih dahulu ada 3 perwira yang dimasukkan, yang sudah meninggal dimasukkan langsung ke sumur maut. Nah, untuk lebih jelasnya yuk semuanya berdiri, kita menuju langsung ke Sakti. Jadi area ini dulu adik-adik merupakan masih hutan karet ya. Adik-adik area Lubang Buaya pada waktu itu ada 13 rumah yang menempati area Lubang Buaya. Kemudian pada saat pembangunan tahun 1960 hanya menyisakan 3 rumah. Itu ada rumah pekomando dan rumah umum. Hei, ini bukan baik. Video anjing mana Ratu? Ya, ya ibu, ya anggota. Dah benar itu. Iya, Paulina Kak. Wes, Man. Ini Adit. Guys, kata-kata. Ini ibu. Ibu-ibu kata Iya, ibu kata-kata. ibu. Ibu kata-kata hari ini. Kata-kata. Karena apa PKI kok merampas kendaraan truk ini? Jadi pada waktu yang bersamaan PKI itu sedang menculik ya Brigade Jenderal DI Panjaitan di Jalan Hasanuddin, tepatnya tidak jauh dari Jalan Syekh Iskandar. Nah, pada saat diculik Pak Panjaitan ini ditembak di depan rumahnya dan terkena di kepala, darahnya berceceran di darah, pakaian Pak Panjaitan berlumuran darah. Nah, karena PKI takut kendaraan yang dibawanya itu kotor ya, akhirnya merampas kendaraan truk ini yang sedang keluar dari kantor Perumri oleh PKI, dibawa untuk membawa mayatnya di Panjaitan ke Lubang Buaya. Itu ceritanya ya. Jadi kendaraan truk ini buatan Amerika tahun 1961. Ya, pertama ini menggunakan pada saat PKI melakukan kegiatan aksi penggantian terhadap beberapa bupati di Pekalongan. Ada 3 kasidenan, yaitu Tegal, Pemalang, dan Brebes. Nah, bupati ini diganti dengan orang-orang dari PKI pada tahun 1945. Kemudian beberapa ini menggambarkan yaitu aksi penculikan yang dilakukan oleh kelompok gerombolan gerombolan Cek Mamat. Cek Mamat merupakan salah satu tokoh komunis dari Banten yang berhasil menculik Bupati Lebak ya, kemudian dibunuh dan mayatnya dibuang ke sungai. Kemudian diorama yang ketiga ini menggambarkan pemerasan oleh para PKI pasukan ubel-ubel ya terhadap warga di Sepatan Tangerang yang berhasil membunuh salah satu pahlawan nasional Otto Iskandar Dinata. Kemudian diorama keempat ini menggambarkan yaitu aksi penyerangan PKI terhadap Hotel Rubin di Cirebon. Kemudian diorama 5 ini menggambarkan penyerangan terhadap Sultan Langkat oleh para pasukan PKI di Sumatera ya. Berhasil membunuh Pak Raja dan keluarga Raja yang meninggal dunia. Diorama 6 ini menggambarkan yaitu aksi demo buruh pabrik Sadurbi di Delanggu. Mereka menuntut kenaikan upah terhadap pemerintah tapi tidak disetujui. Kemudian diorama 7 ini menggambarkan penyerangan terhadap warga di Surakarta oleh PKI. Diorama 8 yaitu penyerangan dari oleh PKI terhadap pemerintah Madiun ya tahun 1948. Diorama 9 yaitu penculikan terhadap ketujuh polisi di Ngawen Blora. Nah, kemudian oleh para PKI, polisi ini ditelanjangi di pekarangan warga dan dibunuh dengan 2 buah bambu yang disilangkan di leher.
dan mayatnya kemudian dimasukkan ke toilet atau kakus warga. Diorama 10 yaitu menggambarkan penyerangan PKI di Madiun, daerah Penangkaran. Kemudian lanjut ke diorama 11 yaitu penyerangan PKI di Soco, Madiun ya. Setelah PKI melakukan penyerangan di Madiun kemudian lari ke Soco, daerah Magetan ini ya, Magetan Madiun. Ini para PKI ya, yang warna merah-merah ini basis-basis PKI. Kita lanjut menggambarkan yaitu penyerangan PKI di Desa Dungut di Madiun ya. PKI setelah melakukan pemberontakan di Madiun lari ke daerah Kresek, kemudian Soco dan terakhir di Dungut. Mereka melakukan penyerangan terhadap warga di sekitar Dungut. Diorama 13 ya, ini tertangkapnya musuh di PKI di Madiun di Ponorogo pada tanggal 31 Oktober 1965 ditembak oleh pasukan ABRI. Kemudian berikutnya yaitu pembantaian massal terhadap warga dilakukan oleh para PKI ya di lereng Gunung Tirtomoyo. Yang pertama menggambarkan penangkapan terhadap Amir Sarifuddin di daerah Jawa Tengah ya, di daerah utara. Kemudian di ulama 16 ini penyerangan terhadap kantor Brimob atau polisi di Tanjung Priok. Mereka ingin membebaskan temannya itu ditangkap oleh PKI, diangkat oleh polisi. Di ulama 17 yaitu penyerangan terhadap warga di area persawahan di Tanjung Morawa. Mereka ingin menguasai bagi bahan penyerap pasukan bersenjata rakyat Sarawak dan pasukan Parako Nusantara. Kemudian diorama 18 ini menggambarkan pada saat PKI melakukan rapat dalam upaya pembentukan MKID. Diorama 19 yaitu pengadilan terhadap DNAID oleh pengadilan Mahkamah Militer Luar Biasa. Kemudian diorama 20 ini pawai budaya para PKI turun di jalan di dan ketika propaganda terhadap paham komunis. Diorama 21 yaitu rapat dalam upaya penyisiran terhadap kubu ABRI. Diorama 22 ini penyerangan terhadap pengasuh pesantren di Kediri ya. Banyak santri dan para guru ulama yang itu dibunuh oleh para PKI. Diorama 22 ini 23 yaitu penyerangan di area sawah oleh para PKI di Bandar Bersih, Sumatera. Diorama 24 yaitu penyerangan yang ke-45 di Senayan, Senayan Jakarta. Diorama 25 yaitu penyerangan PKI terhadap gubernuran atau gubernuran Jawa Timur, yaitu ada gubernur yang itu dibunuh oleh para PKI. Diorama 26 yaitu perebutan kembali terhadap kantor RRI yang telah dipakai oleh PKI yang dipimpin oleh Kolonel Sarawak Edi Wibowo sebagai PKD. Diorama 27 yaitu penculikan terhadap 2 perwira angkatan darat di Yogyakarta, ada Kolonel Kadapso dan Letnan Kolonel Sugiono yang itu menjadi pahlawan revolusi ya. Kemudian diorama 28 yaitu rapat akbar di lapangan Icadat dan lapangan Banteng. Diorama 29 yaitu penangkapan terhadap DNAID di Solo di Kampung Sumpeng. Diorama 30 pengadilan terhadap tokoh-tokoh PKI yang berhasil ditangkap oleh PKI. 31 yaitu pembunuhan PKI tahun 1966-an. Ya, banyak para warga di perkotaan turun ke jalan meneriakkan ya, unjuk gembira dengan pembubaran atau komunis Indonesia. Diorama 32 yaitu operasi perlindungan di Madiun pemeriksaan terhadap tokoh-tokoh PKI yang sembunyi di area 2 di pegunungan. Ya,